Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Trimulyana, NPM 1951030271, Universitas Raden Intan Lampung, dengan program studi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi penjelasan tentang soal kasus beserta jawaban yang telah saya buat sebelumnya. Soal kasus ini berkaitan dengan materi perdagangan internasional dengan valuta asing. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar Ramdhani. Berikut ini adalah penjelasan dari soal kasus beserta jawaban yang telah saya buat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua soal kasus. Yang pertama yaitu kasus transaksi ekspor. Transaksi ekspor merupakan transaksi penjualan barang atau jasa dari dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri. Atas transaksi ekspor tersebut, suatu entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin akan didenominasikan dalam mata uang asing. Nah, soal yang pertama yaitu PT Blue Air adalah perusahaan tambang batu bara. Nah, mata uang fungsional yang digunakan oleh PT Blue Air adalah mata uang rupiah. Dan pada tanggal 5 Agustus 2020, PT Blue Air melakukan penjualan ke Amerika sebanyak 5 ton batu bara. Penjualan ke Amerika berarti penjualan ekspor. Dan untuk harga jual 1 tonnya itu senilai $180. Dan untuk beban pokok penjualannya sebesar 55%. Yang pembayarnya sendiri akan diterima dengan dolar US atau dolar Amerika pada tanggal 1 Desember 2020. Nah, di bawah ini juga kita menyertakan informasi nilai tukar untuk tanggal-tanggal penting sebagai berikut. Untuk tanggal 5 Agustus 2020, kurs spotnya sebesar Rp14.370. Untuk tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp14.250 dan untuk 1 Desember sebesar Rp14.500. Nah, dari soal dan keterangan tersebut, di sini kita diharuskan untuk membuat semua jurnal transaksi ekspor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya, kita akan berpindah ke Excel. Nah, di sini saya sudah membuat lembar jawaban untuk kasus yang pertama yaitu kasus transaksi ekspor. Nah, di sini kita akan melakukan pengakuan awal terlebih dahulu pada transaksi ekspor. Nah, di sini saya sudah membuat dolar, kurs spot, rupiah, dan beban pokok penjualan untuk memudahkan kita membedakan antara mata uang dolar ataupun rupiah. Nah, untuk tahapan yang pertama, kita perlu menyesuaikan terlebih dahulu antara nilai dolar ke rupiah. Mengapa? Karena mata uang yang digunakan oleh PT Blue Air ini merupakan mata uang rupiah, sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh klien yaitu menggunakan dolar Amerika. Nah, di sini dolar sebesar 900.000. Nah, 900.000 ini kita dapatkan dari mana? 900.000 ini kita dapatkan dari penjualan ke Amerika sebanyak 5 ton batu bara dengan harga jual $180.000. Nah, kita kalikan 180.000 dikali 5, hasilnya adalah $900. Dan kemudian untuk pengakuan awal ini kita harus menyesuaikan dolar dengan harga kurs pada tanggal 5 Agustus 2020.
Dan pada tanggal 5 Agustus 2020 ini, kurs spotnya sebesar Rp14.370. Nah, jadi $900 dikalikan dengan kurs saat 5 Agustus 2020 sebesar Rp14.370, hasilnya adalah Rp12.933 juta. Dan di sini terdapat beban pokok penjualan sebesar 55%. Nah, di sini kita akan mengakui pendapatan penjualan dan juga akan menimbulkan piutang. Jadi di sini jurnal yang pertama yaitu piutang pada pendapatan penjualan yang jumlahnya adalah Rp12.933 juta, dan otomatis kita akan menimbulkan beban pokok penjualan terhadap persediaan. Nah, hasilnya di sini kita dapatkan dari total penjualan yaitu Rp12.933 juta. 33 juta rupiah dikalikan dengan 55%. Hasilnya adalah Rp7.133.150.000. Nah, inilah jurnal yang kita peroleh pada pengakuan awal pada tanggal 5 Agustus 2020, yaitu piutang pada pendapatan penjualan dan juga beban pokok penjualan terhadap persediaan. Untuk transaksi yang kedua yaitu kita harus membuat pelaporan keuangan pada 31 Oktober 2020. Nah, sama seperti sebelumnya kita akan membuat tabel dolar, kurs spot, rupiah, dan juga selisih kurs untuk memudahkan kita dalam membedakan antara mata uang dolar dan rupiah. Di sini sama seperti tadi ya, kita harus menyesuaikan antara nilai dolar ke rupiah. Nah, dolar di sini 900.000 sama seperti tadi. Nah, bedanya di sini adalah pada kurs spotnya. Nah, kita harus melihat berapa sih kurs spot pada tanggal 31 Oktober 2020 pada soal tadi. Kurs spot tanggal 31 Oktober yaitu Rp14.250. Jadi, $900.000 dikalikan dengan Rp14.250, hasilnya adalah Rp12.825.000. Nah, di sini sudah jelas ya. Pada saat pengakuan awal tadi, hasilnya adalah Rp12.933 juta. Sedangkan pada saat pelaporan keuangan tanggal 31 Oktober, ini hasilnya adalah Rp12.825 juta. Nah, hal tersebut menimbulkan selisih kurs yaitu Rp180 juta. Nah, dapat kita lihat berarti pada saat pelaporan keuangan 31 Oktober ini kita mengalami kerugian dong karena terjadi penurunan nilai rupiah. Nah, jadi di sini kita akan mengakui kerugian dari selisih kurs dan juga akan timbul piutang. Nah, jurnal ini yaitu jurnal piutang terhadap kerugian dari selisih kurs sebesar Rp108 juta. Nah, ini adalah jurnal pada saat pelaporan keuangan tanggal 31 Oktober 2020. Tahapan terakhir dari transaksi ekspor ini yaitu tahapan pelunasan yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal 1 Desember 2020. Nah, di sini seperti yang tadi, dolarnya berjumlah 900.000 dan akan disesuaikan dengan kurs spot
pada tanggal 1 Desember yaitu senilai Rp14.500. Nah, $900 dikalikan dengan 14.500, hasilnya adalah 13 miliar 50 juta rupiah. Nah, dapat dilihat di sini jumlah rupiah pada saat pelunasan dan pada saat pelaporan keuangan di sini berbeda. Nah, hal ini yang akan menghasilkan selisih kurs dihasilkan dengan cara 13 miliar 50 juta dikurang dengan 12 miliar 825 juta, hasilnya adalah 225 juta rupiah. Nah, pada saat pelunasan ini jurnalnya adalah kas pada piutang yang jumlahnya 13 miliar 50 juta rupiah. Sedangkan karena di sini selisih kursnya ini merupakan keuntungan, maka kita akan mengakui keuntungan selisih kurs yaitu 225 juta. Nah, di sini jurnalnya yaitu piutang pada keuntungan selisih kurs itu sebesar 225 juta rupiah. Nah, inilah jurnal-jurnal yang dapat kita buat dari transaksi ekspor yang kita hitung mulai dari tahap pengakuan awal sampai pada tahapan pelunasan pada 1 Desember 2020. Nah, selanjutnya adalah soal kasus yang kedua. Di sini adalah soal transaksi impor. Transaksi impor adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Dan atas transaksi impor tersebut, suatu entitas akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain di luar negeri. Dan mungkin kemungkinan besar didenominasikan ke dalam mata uang asing. Nah, untuk soal yang kedua, di sini adalah kelanjutan dari soal yang pertama, yaitu transaksi yang dilakukan oleh PT Blue Air. Di sini untuk kepentingan tambang pada tanggal 1 September 2020, PT Blue Air melakukan pembelian beberapa peralatan tambang baru dari negara Jepang senilai 30 juta yen dan dilakukan secara kredit selama 90 hari. Pelunasan akan dilakukan pada 1 Januari 2021 serta memberikan nilai tukar untuk tanggal-tanggal penting seperti berikut ini. Untuk 1 September 2020, nilai kurs spotnya Rp125. Untuk tanggal 31 November 2020 itu sebesar Rp119, dan di sini untuk tanggal 1 Januari 2021 nilainya sebesar Rp116. Nah, dari keterangan tersebut kita harus membuat semua jurnal transaksi impor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan berpindah ke Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan jawaban dari soal kasus nomor 2. Nah, untuk tahapan pertama yaitu kita akan melakukan pengakuan awal pada tanggal 1 September 2020. Di sini kita akan menyesuaikan nilai yen ke nilai rupiah karena kita akan membayar pihak Jepang dengan nilai yen, maka kita harus
menyesuaikannya terlebih dahulu dengan nilai rupiah. Kita itu harus berpikir berapa sih nilai rupiah yang harus kita bayarkan ke untuk 30 juta yen ini. Nah, 30 juta yen ini adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan peralatan dari pihak Jepang. Nah, untuk itu untuk kurs spot di sini kita harus melihat kurs spot pada tanggal 1 September 2020 di sini sebesar 125 rupiah. Nah, 30 juta yen dikalikan dengan 125 rupiah, hasilnya adalah 3 miliar 750 juta rupiah. Nah, di sini kita akan mengakui hutang kita terhadap perusahaan Jepang, dan juga akan timbul persediaan. Nah, jadi jurnalnya adalah persediaan terhadap hutang sebesar 3 miliar 750 juta rupiah. Nah, ini adalah jurnal yang kita buat pada saat pengakuan awal 1 September 2020. Tahapan kedua yaitu tahapan pelaporan keuangan yang dilakukan pada 31 November 2020. Nah, untuk seperti sebelumnya, jumlah yen di sini yaitu 30 juta yang berasal dari pembelian peralatan tambang yang dilakukan oleh PT Blue Air. Nah, di sini kita akan menyesuaikan nilai yen ini ke dalam nilai rupiah. Nah, kita akan melakukan penyesuaian ini sesuai pada tanggal 31 November 2020. Caranya dengan mengalihkan 30 yen ini dengan kurs spot yang berlaku pada tanggal 31 November 2020, yaitu senilai 119 rupiah. Nah, 30 juta yen dikalikan dengan kurs spot 119 rupiah, hasilnya adalah 3 miliar 570 juta rupiah. Nah, untuk nilai rupiah ini dapat kita lihat bahwa nilai rupiah pada pelaporan keuangan ini ternyata lebih kecil daripada saat pengakuan awal. Maka dari itu timbullah selisih kurs yang dihasilkan dari pengurangan nilai rupiah pada pengakuan awal ini 3 miliar 750 juta dikurang dengan 3 miliar 570 juta rupiah yang hasilnya adalah 180 juta rupiah. Nah, maka dari itu kita akan mengakui keuntungan selisih kurs pada hutang dagang. Nah, jurnalnya adalah hutang dagang pada keuntungan selisih kurs yang besarnya adalah 180 juta rupiah. Nah, inilah jurnal yang dapat kita buat pada saat pelaporan keuangan 31 November 2020. Dan tahapan terakhir dari transaksi impor ini merupakan pelunasan yang telah disepakati di perjanjian sebelumnya, yaitu pelunasan yang akan dilakukan pada 1 Januari 2021. Nah, di sini besarnya yen 30 juta yang berasal dari pembelian yang dilakukan oleh PT Blue Air kepada perusahaan Jepang untuk pembelian peralatan tambang batu bara. Nah, di sini nilai 30 juta yen ini akan disesuaikan dengan nilai mata uang rupiah pada 1 Januari 2021. Nah, nilai kurs spot pada tanggal 1 Januari 2021 ini ternyata senilai 116 rupiah. Nah, untuk itu 30 juta yen dikalikan dengan 116 rupiah, hasilnya adalah
3.480.000.000 rupiah. Nah, dapat dilihat di sini ternyata terjadi penurunan nilai kurs pada saat pelunasan. Jadi yang pada awal pelaporan keuangan ini nilainya 3.570.000.000 menurun pada saat pelunasan menjadi 3.480.000.000. Hal ini menimbulkan selisih kurs sebesar 90 juta rupiah. Dan pada saat pelunasan, jurnal yang dapat kita buat yaitu hutang dagang pada kas sebesar 3.480.000.000 rupiah. Dan karena terjadi selisih kurs, maka kita akan mengakui keuntungan yang jurnalnya adalah hutang dagang pada keuntungan selisih kurs yang besarnya 90 juta rupiah. Nah, inilah jurnal yang dapat kita buat dari transaksi impor oleh PT Blue Air. Nah, sekian pemaparan soal beserta jawaban yang telah saya buat sebelumnya. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan dalam penyampaian materi, dalam penyampaian angka ataupun akun-akun yang telah saya buat, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih kepada teman-teman dan semua yang telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.